Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal atau SIAMI. Nah, yang ini adalah versi upgrade dari yang video kami kemarin, yang linknya ada di atas sebelah kanan. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang sudah saya sempurnakan dari aplikasi SIAMI yang terdahulu. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan memperlihatkan database-nya. Jadi database SIAMI di sini ada admin, ada data AMI tersebut, kemudian data audit untuk menampung semua data auditnya, kemudian ada data auditornya, lalu data fakultas, data file, ini file yang bisa dibagikan nanti ke prodi ataupun ke auditor, lalu ada foto kegiatannya, lalu ada kesimpulan auditnya, lalu ada ketidaksesuaian nih KTS, lalu ada mekanisme auditnya, ada data prodi, kemudian data siklus, kemudian data standar. Nah, lalu untuk fiturnya sendiri di sini codingannya sudah menggunakan PHP versi 7. Nah, jadi codingannya mirip-mirip seperti ini. Nah, lalu untuk template-nya sendiri sudah menggunakan Bootstrap terbaru, yaitu Bootstrap versi 5. Oke, berarti ini sudah beres, tinggal kita contohkan cara penggunaan aplikasinya. Nah, jadi di sini cuma contoh data lah, jadi nanti data yang sebenarnya bisa disesuaikan. Nah, kita masuk ke halaman admin dulu. Masuknya menggunakan NIDN dosen. Ini siklusnya boleh dipilih. Kalau siklus yang terbaru berarti misalkan yang ini tadi, maka dia akan nanti tetap di sini. Kecuali kita pindah, baru nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Lanjut. Nah, lalu di sini ada data fakultas, ada program studi, ini jumlah datanya. Lalu di bawah sini adalah proses AMI dengan status yang sudah selesai. Nah, jadi status selesai ini artinya kita sudah bisa memprint hasil auditnya. Lalu di sini ada menu pengawasan, di bawahnya ada proses AMI. Nah, kita di sini bisa melihat auditor itu sudah mengisi apa saja. Nah, jadi ini semua prodi bisa kita lihat. Lalu di bawahnya ada foto kegiatan. Nah, kali ini umum nih. Ini ada foto kegiatan yang error. Oke, nanti diperbaiki linknya. Oke, ini masalah link. Oh, bukan masalah link, ini karena saya tadi tidak mengupload, ini kan di localhost, jadi saya upload database yang di hosting. Nah, jadi fotonya tidak saya ikut download. Nah, jadi ini untuk keseluruhan fakultas maupun keseluruhan prodi di sini. Lalu di bawahnya ini ada user. User ini semua user yang di sini bisa login nantinya. Misalkan ada fakultas nih. Nah, kita data aja semua fakultas atau UPPS istilahnya kalau sekarang. Nah, baru kita bisa menambahkan data fakultas di sini. Ada fakultas, dekan, NIDN, NIP atau NIK-nya, telepon, email, password. Nah, kemudian di bawahnya sama ada prodi. Nah, di sini kalau fakultas levelnya itu nanti cuma bisa melihat datanya saja. Kalau prodi nanti bisa merubah status atau mengunci isian dari audit tadi supaya auditor tidak bisa lagi mengutak-atik apabila sudah prosesnya selesai. Lalu ada auditor. Nah, jadi auditor di sini juga bisa kita buatkan akunnya. Lalu terakhir adalah admin. Nah, ini admin ini biasanya staf LPM ataupun yang membuat program lah istilahnya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke proses AMI-nya. Nah, di sini yang pertama ada AMI. Nah, AMI di sini kita akan bisa mencocokkan nantinya fakultas ini, misalkan prodi ini ketua auditornya nanti siapa, lalu anggota auditornya nanti siapa, anggota kedua mungkin juga siapa. Jadi di sini dibatasi cuma 3 anggota saja. Cuman kalau orang programmer pasti mudah untuk menambahkan ini. Kemudian yang kedua, AMI. Nah, yang kedua ada standar, ini data standar aja sih. Misalkan yang diaudit ini standar berapa, ini bisa kita tambahkan. Misal nama standarnya apa, pilihannya. Untuk pilihannya nanti yang ada di combo box atau di pilihan gandanya, di sini nanti muncul teksnya. Jadi ini sebagai perwakilan aja. Kemudian isi standarnya apa. Nah, kalau di sini contohnya. Di sini standarnya adalah standar 9, standar luaran dan publikasi misalkan. Lalu untuk pilihannya nih,
Ini nanti teks singkat saja, makanya di sini boleh ditulis titik-titik saja. Ini mewakili untuk yang panjang ini kan, supaya di combo boxnya tidak terlalu panjang pilihannya. Nah sebenarnya isinya nanti yang muncul ini. Nah jadi seperti itu. Siklusnya nanti dipilih. Kalau siklus 5 berarti pilih siklus 5. Kemudian selanjutnya adalah KTS. KTS ini sebenarnya mungkin juga ada beda-beda setiap universitas kan. Kalau kami memakai mayor, minor, dan observasi. Lalu di sini baru data siklusnya. Nah, di sini siklus terbaru siklus 5. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada menu file. Nah, di sini ada untuk prodi, untuk auditor dan untuk prodi. Kalau auditor misalkan, jadi file-file yang di sini adalah nanti akan masuk ke akun auditor. Nah, jadi kalau kita upload satu file di sini, ini formatnya bebas nih yang sudah ada di sini. Nah, kalau kita upload di sini maka nanti akan muncul di akun auditor ini. Nah, kalau yang di sini untuk prodi. Nah, kalau untuk prodi juga sama nanti untuk fakultas. Nah, jadi ini file-file yang bisa dilihat oleh prodi maupun fakultas. Nah, lalu di bawah sini adalah laporannya atau report untuk admin atau untuk pengelolanya, atau dalam hal ini adalah lembaga penjaminan mutu. Nah, misalkan di sini rekap temuan misalkan. Nah, jadi kita bisa tahu nih observasi berapa, minor berapa, mayor berapa dari semua prodi yang sudah menginput ini. Nah, lalu juga di bawah ada grafiknya nih. Ini sebenarnya karena ini kepanjangan, jadi yang muncul nih agribisnis sebenarnya ada, peternakan ada, kesehatan masyarakat ada, teknik mesin. Nah, jadi semuanya lengkap pada di sini. Oke, kemudian ada ranking prodi. Nah, ranking prodi ini nanti ini ada pengalian. Nah, kalau observasi kali 0, kalau minor dikali 10, kalau mayor dikali 50. Ini sebenarnya terserah aja nih, bisa dirubah di codingannya. Jadi kalau kita urutkan maka kita bisa tahu nanti prodi mana yang paling banyak temuan. Misalkan nih saya pilih 50 data untuk keseluruhan. Nah, nih. Jadi misalkan di sini pendidikan olahraga karena skornya jadi 1920 karena mayornya banyak nih. Nah, jadi bisa kelihatan, dan prodi yang paling sedikit juga kelihatan di sini. Kemudian ranking fakultas juga bisa kita ranking sini. Nah, ini juga sama nih. Nah, dari penjumlahan yang tadi. Nah, tadi kan pendidikan olahraga masuk ke IPKIP. Nah, maka skor IPKIP di sini yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu untuk akun admin. Kita coba lagi untuk akun auditor. User auditor. Kita pakai akun saya saja. Kita pilih auditor, lalu kita masukkan di sini IDN auditornya. Login. Nah, juga sama tadi milih siklus berapa. Nah, di sini auditor nanti mengisi data nih. Jadi kalau sudah ada isiannya nanti hijau. Kalau tidak ada berarti masih ada tulisan belum diisi di sini kuning. Nah, lalu status akhirnya di sini masih proses. Kalau di bawah sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, auditor tidak bisa lagi mengedit mekanisme, kesimpulan, RTM, dan foto kegiatan. Tapi untuk auditnya masih bisa diedit. Nah, cuman yang diedit adalah belum terlaksana atau sudah terlaksana. Itu aja statusnya yang bisa dirubah. Nah, jadi kalau sudah dilaksanakan tinggal pilih sudah dilaksanakan. Nah, jadi seperti itu. Kalaunya belum sama sekali, berarti di sini bisa ditambahkan. Nah, ya kan, pilih butir. Oke, sebelum ke sini kita coba dulu yang mekanisme. Nah, jadi mekanisme ini isinya adalah pada waktu pelaksanaan audit, apakah ada nih pembukaan dan pertemuan dengan kaprodi. Kalau ada ya, pertemuan dengan staf dosen ya, pertemuan dengan karyawan ya. Kalau tidak ya tulis tidak di sini. Bukan ditulis sih, sebenarnya dipilih. Jadi di sini bisa diedit. Nah, ya tidak, ya tidak. Oke, kemudian mekanisme sudah audit langsung. Nah, jadi audit di sini kalau kita tambahkan ya tadi kita bisa memilih butirnya mana nih. Nah, jadi misalkan poin 1.3.10 ini penelitian melibatkan. Nah, jadi ya terpaksa juga harus melihat karena ini berupa combo box lah. Jadi terpaksa harus melihat buku istilahnya tuh. Yang ini yang butir standar yang panjang itu biasanya kami sediakan ditulis di kertas, bukan ditulis di print di kertas. Nah, lalu temuan KTS-nya di sini yang kita input tadi ada mayor, minor atau observasi. Lalu ditulis ketidaksesuaiannya apa, boleh panjang,
dan juga tindak perbaikan untuk prodi nantinya apa. Nah, lalu target waktu perbaikannya kapan. Nah, kalau sudah semua diisi nanti, maka datanya, coba kita kembali ke sini yang sudah diisi. Nah, maka nantinya datanya masuk seperti ini. Nah, nih. Nah, lalu nanti di sini otomatis jadi belum dilaksanakan. Nah, tetapi kalau suatu waktu prodi menyanggah atau melampirkan bukti yang sudah dilaksanakan, maka di sini auditor bisa merubah menjadi sudah dilaksanakan tadi. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini nantinya kalau sudah proses audit atau RTM, biasanya rapat tinjauan manajemen itu sudah selesai, maka Kaprodi nanti bisa merubah status ini menjadi selesai. Nah, cuma jadi yang bisa diedit oleh auditor nanti cuman audit ini yang merubah jadi belum dilaksanakan menjadi dilaksanakan. Nah, kemudian kesimpulan ini diisi tentang keseluruhan masalah SPMI-nya, apakah sudah tersedia atau belum, atau lainnya. Kalau lainnya boleh diisi yang ini, kalaunya ya juga boleh, kalau tidak juga boleh diisi, jadi bebas aja nih isiannya. Lalu tanggal RTM juga boleh diisi, rapat tinjauan manajemennya kapan, lalu foto kegiatan juga boleh diupload. Ini boleh lebih dari satu foto, misalkan contohnya yang ini, ini sudah dikunci lah. Nah, jadi sebenarnya ini boleh lebih dari satu foto nih yang diupload. Research diberikan foto tersebut ke WA. Oke, boleh. Ini jadi dibatasi nih ukurannya 2 MB. Oke, sudah. Kalau sudah, nah dia bisa memprint. Kalaunya yang belum selesai hasil printannya, maka di sini belum ada barcode-nya, nah belum diverifikasi judulnya. Jadi kalau kita print ya masih kosong, di sini masih biasa aja. Nah, cuman kalaunya yang sudah selesai nih, maka kalau kita print, nah maka hasilnya coba kita lihat ke bawah. Ctrl P saja. Sebenarnya ada tombol printnya di bawah tadi. Nah, ini masih kacau nih formatnya. Jadi sebenarnya dia mengikuti format yang di bawah nih. Nah, kalau yang ini sudah ada identitasnya, oke, lengkap. Ini mekanismenya tadi, ini temuan auditnya. Oke. Ini yang belum saya update nih. Kalau yang sudah diupload tuh sudah saya update, sudah lumayan rapi formatnya. Nah, jadi ini yang kita isi tadi, lalu di bawahnya lagi ada hasil apakah sudah dilaksanakan atau belum, mana nih. Nah, ini sudah juga ada barcode-nya nih. Jadi kalau sudah selesai, statusnya dirubah oleh Kaprodi, maka akan ada barcode-nya di sini. Nah, lalu yang status dilaksanakan atau belum tadi di sini di bawah, tindak lanjut perbaikan nih. Sama poinnya. Nah, baru paling bawah nanti ada kesimpulan dan rekap. Nah, ini kesimpulan. Jadi kita boleh menuliskan di kesimpulan tadi kan, kemudian ini rekapnya untuk keseluruhan. Nah, jadi seperti ini. Ini kebetulan formatnya masih belum rapi nih. Nanti yang saya upload itu, yang saya berikan nanti adalah yang sudah rapi. Oke, ini untuk data auditor nih, bisa merubah profil, bisa merubah password dan logout dan lain-lain. Ini yang tutorial juga bisa kita letakkan di sini. Oke, logout. Lalu ada fakultas. Oke, kita cari dulu yang, coba saya cari contoh fakultas, akun fakultas, misal teknologi informasi, boleh fakultas. Nah, ini. Nah, jadi fakultas di sini kalau seandainya dia belum merubah profilnya, masih pertama kali masuk, maka profil di sini harus dilengkapi. Jadi kalau kita klik sama dengan ke sini nih, sama. Jadi dia harus mengisi NIDN, NIP, telepon dan email. Jadi yang kita masukkan nanti cuma data fakultas dan data namanya aja. Oke, nah jadi kalau sudah diisi nanti ininya akan hilang nih, yang oranye ini. Nah, di sini fakultas cuma bisa melihat, ini dia tidak bisa merubah lah prosesnya ini. Jadi dia bisa melihat aja nih dari di fakultasnya itu, prodinya di sini kan contohnya ada sistem informasi dan teknik informatika. Di sini statusnya proses, di sini sudah selesai. Nah, jadi dia bisa melihat aja.
Dan tapi di sini juga bisa memprint lah yang laporan AMI-nya tadi, bisa memprint baik yang belum berbarcode atau yang sudah berbarcode. Cuman di sini bisa melihat saja untuk fakultas, artinya bisa mengawasi aja dekannya. Nah, kemudian kalau prodinya, misal di sini tadi kita coba masuk sebagai prodi, kita lihat usernya prodi misalkan teknik informatika tadi. Kita coba sebagai prodi. Oke, nah jadi sama memilih siklus juga. Nah, kalau prodi di sini bisa merubah. Oh, tapi ini karena sudah berubah jadi dia tidak bisa lagi lah, cuma bisa memprint juga. Nah, coba kita cari yang belum berubah. Sistem informasi yang satunya tadi yang belum berubah. Prodi sistem. Kita logout. Program studi sistem informasi. Sorry, sudah dirubah password atau belum oleh kaprodinya? Oh, kayaknya sudah dirubah. Oke, kita cari yang lain aja. Ini user prodi. Nah, ini belum diapa-apain nih. Farmasi. Oke, kita coba cari farmasi, prodi farmasi. Atau ini belum diapa-apain kah? Coba kita lihat. Program studi. Oh ya, ini belum diapa-apain sama sekali. Nah, jadi kalau seandainya sudah terlaksana, misalnya kita lihat dulu datanya di sini kan. Nah, kalau sudah lengkap datanya, sudah diisi oleh auditor, sudah RTM juga, maka prodi berhak di sini merubah proses ini dari yang proses menjadi selesai. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah selesai tadi ya, auditor tidak bisa lagi mengutak-atik datanya, dan kaprodi pun juga tidak bisa lagi merubah statusnya tadi. Kalau menu yang lain sama, ada profil, ada ubah password dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan aplikasinya. Jadi aplikasi ini kita jual secara umum dengan syarat tidak ada edit. Nah, jadi maksudnya kita serahkan aja langsung semuanya nih, yang codingan ini, folder si AMI ini semuanya termasuk dengan database-nya. Cuma database-nya kosong nantinya lah, yang maksudnya isiannya kosong, contoh datanya kosong. Nah, jadi kalau yang ingin dirubah ya silahkan. Di sini juga ada petunjuknya untuk merubah ya, tetapi saran saya tetap harus ada pengetahuan tentang PHP. Jadi menggunakan PHP 7 versi 7, kemudian CSS-nya sudah maksudnya Bootstrap-nya sudah menggunakan Bootstrap versi terbaru, yaitu Bootstrap 5.